Ustadz Bapak Sugeng Solehudin selaku dosen pembimbing mata kuliah Studi Tokoh Pendidikan Agama Islam. Hadirin sekalian yang kami hormati, saksikanlah pementasan drama yang dipersembahkan oleh mahasiswa-mahasiswi jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam reguler sore kelas N semester 6 tahun 2014 Stain Pekalongan dengan judul Sang Kiai Hasyim. Selamat menyaksikan. Di teras pesantren malam hari. Setelah Kiai Hasyim pulang dari studinya di Mekah, di teras pesantren malam hari. Setelah Kiai Hasyim pulang dari studinya di Mekah, Kiai Hasyim memberi variasi pada metode baru dalam pengajaran. Beliau mencoba menerapkan metode diskusi pada para santri. Dalam metode tersebut, Kiai Hasyim memberi kesempatan pada para santrinya untuk saling berdiskusi dan saling mengungkapkan argumennya. Akibat metode yang diterapkannya tersebut, Kiai Hasyim dipanggil oleh Kiai Asy'ari ayahnya. Tetapi mereka saling berdiskusi. Berdiskusi itu cara orang belajar. Abah tidak suka, kamu mengerti. Abah tidak suka dengan cara berdiskusi yang harus belajar belajar ini dengan mereka. Sehingga Abah makin hasil koreksi kembali. Yang itu hasil melanjutkan ngaji Abah. Ya, silakan. Suasana belajar mengajar. Santriwan-santriwati mulai memasuki ruangan halaqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudayah, amma ba'du. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani, zat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. As-sabru utawi sabar iku kasibi kaya protowali murun fi madaqatihi. Ada pepatah Arab mengatakan bahwa sabar itu awalnya pahit bagaikan empedu, lakin awal ibuhu ahla minal asali, namun akhirnya manis bagaikan madu. Jadi sabar itu tak harus dimiliki bagi orang yang tidak mampu saja. Akan tetapi sabar juga harus dimiliki bagi orang yang mampu. Bahkan keberlimpahan harta justru mengharuskan orang itu harus sabar. Karena ayyukuna kufran. Jadi memang kemiskinan itu berdekatan dengan kekafiran. Maka dari itu Al-Quran menegaskan manusia itu tidak akan mendapatkan sesuatu apapun dari apa yang telah ia perbuatnya sendiri, kelak ia masuk surga atau kelak ia masuk neraka, bukan karena apa-apa tetapi karena perbuatan mereka sendiri. Rasulullah bersabda, orang yang pintar ialah orang yang selalu mengoreksi dirinya sendiri dan mau beramal oleh kepentingan akhirat. Tetapi orang yang bodoh ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan mau seakan-akan dia berharap kebaikan dari Allah. Alladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang beriman dan bekerja dengan baik. Arti amilus sholihat bukan manusia itu beribadah secara ritual saja, akan tetapi bekerja sosial juga perlu ada, dan bekerjalah eksistensi hidup manusia akan ada dan hadir. Seperti Abu Hanifah atau yang disebut kita kenal Imam Hanafi. Beliau adalah seorang saudagar. Beliau adalah seorang penjual kain. Maka dari itu Imam Hanafi dijuluki oleh para muridnya sebagai Al-Badar, karena di samping itu beliau juga memiliki toko yang besar, toko buku. Ketika tiada pembeli, beliau selalu menyibukkan waktu untuk membacakan kitab dan memberi fatwa. Seperti ayah dari Imam Ghazali, beliau adalah seorang pemintal benang yang dijadikan kain. Seperti Asy'ari Sari As-Sakoti, beliau adalah sufi besar. Beliau juga saudagar bangunan. Seperti Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi, beliau mempunyai toko kaca dan beliau juga menjualnya sendiri. Mereka ulama-ulama besar dan para alim ulama bukan bekerja karena keduniaan atau keduniawian. Itulah, tapi memang perintah agama, orang itu harus dituntut untuk bekerja. Seperti Luqmanul Hakim yang selalu mewasiatkan kepada anak laki-lakinya, syai'ani idza anta hafidhahuma la tubali bima sona'ta ba'dahuma. Ada dua perkara yang harus dijaga untuk kehidupan kamu. Yang pertama, dinuka lima adida, agama untuk bekal akhirat kamu.
wa dirhamun lan duit limahasika kanggo kebutuhanmu. Yang kedua yaitu harta untuk kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di suasana sore hari di rumah Kiai Asy'ari masuk bersama Nyai Laina. Umi mau mendengar masukan mengenai keinginanmu itu Hasim. Kalau di tempat kepilih itu banyak orang yang rusak dan berbuat maksiat. Apa sedihnya kalau sampai nanti kalau kita tersebut? Apa tidak sayang belajar ulama-ulama tanah suci dan kembali ke tanah air ini? Sudah bertimbangan untuk abad laku. Kalau diberikan dalam masyarakat, baiknya tindakan jauh tempat Anda. Tetapi kalau itu kalau Anda sebagai tantangan dan berat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah apa yang sudah dimiliki Jadi abad semua saking murah merestui lan mendoakan saja. ini aja. Kalau tekad dan yakin dan bulat, insya Allah apa yang sudah dimiliki semuanya di sini. Tapi apakah sudah berpikir bagaimana tentang pesantren kita, tentang pesantren kita? Apa tidak mengingatkan mereka, mengingat tempatnya yang jauh? Kemudian apakah masih tidak membuat pesantren terhadap pondok kita? Bagaimana? Yang benar, menawi kula pelajur betul kalau bukankah agama Islam agama yang rahmatan lil alamin, agama yang mengajarkan kebaikan dan peri kemanusiaan. Nah, pesantren saya berusaha mendirikan pesantren di negeri adalah suatu alat untuk mengajar kebaikan kepada orang-orang di sana. Apakah salah dengan saya mendirikan pesantren di sana? Kalau kita yakin Islam itu agama yang benar, kenapa takut agama? Nanti tidak ada pelajaran yang tentang jangan ada
di rumah yang masih baru, dalam suasana perbaikan rumah dan pondok yang masih berlangsung, Nyai Hashim dan Nyai Khotijah duduk di hamparan sambil melihat beberapa santri yang sibuk berbenah. Nyai Ladinah masuk bersama Nyai Hashim. Suasana pagi hari di pasar yang ramai, para pedagang sibuk menawarkan dagangannya. Adli Ali masuk ke pasar hendak menonton pertandingan sabung ayam.
Siang hari di serambi masjid, Maksum Ali mengobati Adri yang datang. Mereka itu bakal jadi neraka jahanam kalau nggak segera pada tobat. Kita serbu saja mereka. Sabar dulu kan. Bulan ini saya sudah kuat dengan mereka. Karena kelakuannya semakin semena-mena kan. Sabar dulu kan, sabar kok. Wong mereka itu sudah mendarat daging di tempat ini. Mereka sudah lama, sedangkan pondok kita. Pondok kita itu baru loh. Ya tapi kan mereka keterlaluan kan. Iya kan, kalau kemaksiatan tidak segera kita berantas, maka semakin merajalela dengan kegiatan. Iya, akan ngerti. Ini ujian untuk kita semua. Memerangi mereka sama saja kita berjihad di jalan Allah kan. Allah Akbar. Allah Akbar. Sabar. Itu namanya juga jihad. Coba saja warung yang berisi minuman air keras itu kamu berkabri kalau berani. Berani saya tidak bilang Allah Akbar. Kita berani. Warung mereka beserta gaduh dan doli-dolinya kan. Iya, sabar. Kita matur sama Pak Kiai. Beliau pengennya bagaimana kita harus merawungan pakai obat pikiran. Komunikasinya karena kita ini Iya, obat yang ini tidak jika ini patokan kita saja. Itu yang namanya dakwah. Oh, kalau itu kita jawab saja para manusia kan, supaya mereka itu kan berbuat dan berbuat tidak berbuat. Allah Akbar. Gimana kan? Kita mau Ya kalau saya sih memang sudah mau memerangi mereka sudah dari bulan lalu kan. Saya sudah emosi dan Bang, sekarang nanti akan menggunakan segala cara untuk mengancam kita. tidak takut saya. Itu malah justru berbahaya. Itu mengancam perekonomian mereka. Tur malah duwe kodok, malah kan lepas baliknya kodok meneh. Tapi kan kasihan teman saya ekonomi kita ini kan. Iya, ini untuk percobaan bagi kita. Nah terus kita harus gimana kan? Masa kita harus sabar terus kayak gini melihat lapor mereka yang sudah senang-senang dengan kita? Iya, sabar. Kita tunggu Pak Kiai. Sabar. Saya sudah di mana kan? Kita cari saja berbunyi komentar. Agak pesen singkat kodok itu yang beda. Agak pedang kita bicarakan di dalam, nanti tunggu perintah dari Pak Kiai saja. Kalau kita mau serbu mereka sekarang, jangan. Keesokan harinya, Martolemu datang menemui Kiai Hashim. Kiai Hashim dan para santrinya masih berzikir bersama di musola kecil.
tolongmu masuk. kekuatan, tapi tak berpikir juga karena ketua itu mungkin mengingatkan tapi hanya sebentar. Jadi pada saat saya sama itu tahun 8 itu rasanya nggak enak, kebun emas tak pusing. Lalu saya coba mengajarnya pakai damblung meski tak pusing. Memang kadang-kala kita itu harus berdamai dengan tubuh kita. Maksudnya, ya dengan cara memasukkan makanan ke dalam perut kita. Jangan kita masukkan banyak benih ke dalam perut kita. Ada caranya kita beri kesempatan darah yang ada di dalam tubuh untuk membangun lambung yang baik. Oh iya, aku sedikit paham, tapi kami coba pakai sudah. Sampai dan siang hari di halaman Masjid Tobiyun, Kiai Hashim keluar dari masjid bersama jamaah. Mereka bersalaman dan membubarkan diri. Sebagian santri masih melakukan kegiatannya masing-masing, namun yang lain sudah mulai berseruan. Kiai Hashim menengok ke jalan dan melihat Kiai Ahmad Dahlan bersama dua santrinya datang. Kiai Ahmad Dahlan masuk menemui Kiai Hashim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mari mampir ke tubuh kami. Yang gimana
sehingga itu termasuk guru yang aku kagumkan. Tapi seakan beliau muncul di hadapanku, yaitu muncul dari beliau yang seakan akan menunjukkan Islam di tanah Jawa. Amin. Mari masuk ke kedudukan pesantren Salafiyah Kediri. Kebetulan ada kerabat saudara-saudaraku dari para kaum ulama dari Cirebon yang sedang membantu kami. Assalamualaikum. Alhamdulillah, sepertinya banyak peristiwa yang sudah terjadi ya kan semenjak kita berpisah. Ya mungkin peristiwanya ada yang sudah sampai lihat, apa yang terjadi padamu, dan ada juga yang belum. Dan para kiai ini adalah yang membantu para santri di Teguin ini untuk menjaga diri dari godaan-godaan orang jahat. Ya bagus itu. Semoga Allah meridhoi keikhlasan panjenengan para kiai. Amin. Amin. Terima kasih Kang Mas. Kang Mas, gimana kabarnya kondisi sampean di Yogyakarta? Ya kadang Allah merencanakan sesuatu agar umatnya tak henti-hentinya berpikir. Ketika aku berbicara tentang ilmu bumi dan aku mengamalkan apa yang aku ketahui. Waalaikumsalam. Ketika aku berbicara tentang ilmu bumi dan aku melaksanakan apa yang aku ketahui, masyarakat menganggap itu suatu hal yang baru dan menyimpang dari tradisi. Teori arah kiblat yang aku sampaikan pada masyarakat, pihak bangunan keraton menganggap itu suatu hal yang mengejek. Jika aku putus asa ketika centeng-centeng mereka membakar lampion yang aku jadikan tempat untuk mengkaji itu semua dan diulas dan menceritakan pada melupakan jelas. Semua ilmu, baik ilmu bumi ataupun ilmu falak yang panjenengan tekuni, insya Allah akan mempunyai dampak baik bagi masyarakat. Juga ilmu hadis yang sangat seperti itu jelas. Soalnya banyak hal yang harus kita benahi. Termasuk gerbek maulid yang sekarang sudah banyak menyimpang. Maka dari itu aku menghindari hal-hal tersebut dan sampai yang wajib membenahi. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya Dimas Afif Ibrahim? Ya dialah yang saya anggap sebagai pemangku Papua Keraton sebenarnya. Dialah orang yang pertama menghafal Al-Quran dan banyak ilmu hadis yang memberiku ilham untuk membenahi masyarakat, terutama masyarakat keraton. Termasuk juga saya Dimas, karena aku yakin di tangan Dimas lah ilmu hadis akan berkembang di bumi Nusantara. Semoga perbincangan kita ini dapat berfaedah bagi santri kita. Amin. Demikianlah pementasan drama dari kelas E. Terima kasih atas partisipasinya dan silahkan masuk. Terima kasih. Terima kasih atas kerjasamanya bagi seluruh mahasiswa dan mahasiswi kelas N reguler
Kemudian alat-alat kita sterilkan dulu, kita makan siang. Dan teman-teman yang nanti siang tidak ada ujian UAS khusus kelas NRQ dan NRR, itu kita lanjutkan drama. Kalau ada ujian, ya berarti saudara ujian semester khusus yang belum tampil saja. Dan untuk kelas